Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka rapat dengan dengar pendapat terkait dengan persoalan yang diajukan oleh Bapak Kepala Desa Bungi ya, tentang peningkatan sumber PAD ya, dan kebersihan lingkungan di Desa Bungi ya. Nanti akan disampaikan pokok persoalannya. Yang jelas ya, kalau kami ini yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, ini kebersihan lingkungan ya, tentu saja apa masalahnya ya kan, ujung-ujungnya nanti mungkin sampah yang saya mungkin persoalan sampah ya, jadi itu yang ya, cuma kami berbaik hati bisa menerima ya, apalagi yang konstituen kita keluarga dari Bung, jadi kita fasilitasi pertemuan ini. Ya, kita syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan kepada Rasulullah SAW. Kami dari pemerintah desa cuma ingin bertanya, karena selama ini ada pasar Desa Bungi, ternyata itu pasar adalah milik kabupaten. Yang sepengetahuan saya, baru saya tahu bahwa itu adalah milik kabupaten. Jadi terkait apa yang dimiliki oleh Desa Bungi, yaitu adalah aset yang dimiliki adalah termasuk jalan, pasar, atau kalau memang ada pasar tradisional, itu aset-aset yang ada yang dimiliki oleh Desa Bungi. Terkait itu, cuma kita mau mempertanyakan bahwa karena pasar Desa Bungi ini adalah pasar kabupaten yang dimiliki, yang ditempati jalan Desa Bungi, imbas daripada pasar, kita mau pertanyakan apa kontribusi pasar Bungi ke pemerintah Desa Bungi itu. Kedua, persoalan sampah yang ditimbulkan oleh pasar Bungi terhadap Desa Bungi, sampah dan limbah pasar. Itu kita mempertanyakan kontribusinya ke Desa Bungi ini, pasar kabupaten. Kedua, menyangkut permasalahan di pasar, saya ke Dinas Perhubungan, menyangkut parkiran. Apakah ini parkiran kan ada yang kelola? Apakah perhubungan ada iuran masuk ke Dinas Perhubungan yang menyangkut parkiran yang ada di Desa Bungi? Nah, itu kita mau pertanyakan sampai di mana, kalau memang ada, sampai di mana batas-batas perhubungan mengambil distribusinya. Nah, kedua. Terus ketiga, masalah lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup adalah sampah, pengangkutan sampah. Kan kita ini ada sampah masyarakat, rumah tangga yang diambil, terus ada sampah pasar. Inilah yang menjadi problem yang sekarang, karena bertumpu sekarang pasar. Saya tidak boleh untuk numpang dulu, bukan bahwa kita larang, tapi ada solusi. Tidak, kita datang di sini mencari solusi, bukan mencari masalah. Jadi kita bagaimana DLH, apakah ada nanti cara permanen
perjanjian permanen tentang pengangkutan sampah yang ada di bumi nantinya. Jadi kita ini tanya setelah kita beli atau siapkan kontainer, apakah Dinas Lingkungan Hidup siap mengangkut atau menarik sampah yang ada di Desa Bungi, dan adakah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengangkutan itu. Jadi mungkin itu sementara disampaikan. Mungkin ada lain-lain dari tokoh masyarakat yang tanya tentang masalah ini. Mungkin itulah dulu penyampaian saya sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat tinggal di dalam Pasar Bungi. Jadi buruk dan baiknya tentang Pasar Bungi saya tahu. Harum dan busuknya Desa Bungi saya tahu. Kemudian judulnya adalah peningkatan PAD. Ini lucu. Peningkatan PAD betul. Tetapi dengan adanya Pasar Bungi diambil alih oleh kabupaten, jadi Desa Bungi bukan meningkatkan PAD, tetapi mengerus pendapatan Desa Bungi itu sendiri. Oleh karena itu, kalau ini masih berlarut-larut, penyelesaiannya tidak mencapai titik temu, maka lebih baik pasar Desa Bungi itu dikembalikan ke pasar desa yang dikelola desa itu sendiri. Dan kalau dikelola desa itu sendiri, jelas akan meningkatkan pendapatan asli desa daripada dikelola kabupaten tetapi merugikan pemerintah Desa Bungi dan masyarakat Desa Bungi. Saya kira sudah dapat dipahami maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau parkir itu tentu ada peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 yang mengatur untuk bagaimana pungutan retribusi untuk parkir khusus. Karena kalau pasar itu parkir khusus, Pak, bukan parkir tepi jalan. Nah, kalau kondisi untuk Bungi ini selama saya masuk di perhubungan itu tidak ada pemasukan sama sekali, Pak. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Walaupun sebenarnya ada kami tunjuk di sana, tapi tidak ada pemasukan. Kami sudah. Tapi tidak ada juga pungutan ya? Tidak ada. Saya kurang tahu kalau di rumah. Jadi sebentar Pak Ketua, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Iya. Jadi di Bungi itu tidak ada, Pak. Sementara kami sudah uji petik dengan potensi yang ada di sana itu ya tentu maksimal di sana, Pak Desa sudah tahu barangkali ya, kisarannya itu kira-kira kalau kita maksimal itu ya artinya standar minimal kemarin saya tentukan itu 500 saja per bulan. Itu pun tidak ada sama sekali. Nah, yang tidak ada. Yang kelola di sana itu karena saya juga pernah turun langsung, itu namanya Lantana dengan Busman. Dan saya kemarin mendekati beliau, kenapa kita tidak setor ke kas daerah karena ini untuk PAD. Nah, ya dia mengklaim bahwa ini adalah milik saya semua. Jadi perhubungan tidak ada dapat apa-apa. Tidak ada sama sekali, Pak. Sehingga tentu saya berterima kasih sekali lagi ke Pak Desa. Saya justru kalau kita mau kolaborasi, maksudnya silakan diatur itu tentang parkir. Mau kan kalau pasar itu kan parkir khusus, Pak Desa. Termasuk potensi yang ada kan banyak. Misalnya ada penjual bakso di sana, itu kan bisa masuk parkir tepi jalan. Silakan dicari potensi parkir di sana khusus di Desa Bungi. Silakan Pak, nanti kita berkolaborasi karena tetap itu perhubungan diberi wewenang untuk mengelola parkir. Seandainya memang maksudnya kita lagi maksudnya apa yang disampaikan tadi Pak Kadis dia lama, mudah-mudahan ada regulasi nanti karena ini kan untuk 2024 ini Pak
ini kan kita menunggu lagi. Tapi Eh. jalan pos kan. Iya. Ya, Ini di sana di sini pindah di ya khusus. Jadi khusus nanti pada Desa Bungi. Mudah-mudahan. Itu justru sepakat kalau pemerintah desa, tapi dengan catatan tetap kita punya kontribusi pemasukan ke kas daerah. Justru bagus kalau kita kelola, tapi dengan catatan tetap tetap dibina oleh Dinas Perhubungan, karena kami punya wewenang untuk mengelola parkir itu. Karena memang kalau kelola parkir itu kan artinya banyak seninya, Pak. Kita tahu itu namanya yang mengelola parkir di bawah kan paling ya. Kalau di desa nanti Pak, orang-orangnya juga Pak desa, tapi dengan catatan silakan Pak penuhi kewajibannya, karena ada juga target kita. Saya kira Pak Dewan memberi target kita untuk parkir saja di sini. Untuk 2024 ini 835 juta Pak. Bayangkan untuk itu pun itu standar minimal. Ya. Saya kira Anda Pengelolaan pasar yang ada di Pindrang ini, pasar yang kita kelola ini ada 11. Kalau Pak Desa menginginkan PAD, karena kita juga ini ada pengelola PAD, tahun kemarin dari 1,1 miliar berubah menjadi 1,5. Ini target dari DPR. Kita diberikan target dari 1,1 menjadi 1,5. Dari seluruh pasar ini ada rata-rata pasar desa Pak, kecuali pasar Kampung Jaya dengan pasar sentral. Di luar itu ada pasar desa Karyango, Matir Sompo, semua pasar desa ini. Baru kali ini kita ada desa yang persoalkan minta PAD pasar yang ada di wilayahnya. Karena ini pasar ini turun temurun. Artinya dari sebelumnya Pak Desa ini tidak pernah ada yang mengangkut. Dan kapan diberikan Pak Desa ini, Pak Desa pasti desa lain yang akan menuntut. Tapi tergantung dari anggota dewan terhormat. Kalau memang ada jalan, dan saya kira tidak ada masalah Pak. Kita yang nak buat tergantung dari pimpinan dengan anggota dewan yang terhormat. Mungkin menyangkut masalah sampah. Sampah yang ada dalam pasar Bungi itu sebenarnya sampah pasar itu tidak seberapa, karena pasar ini dikelilingi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu pasar sentral Pak. Tiap malam diangkut sampahnya. Kalau sampahnya dia itu tidak seberapa, tapi sampah yang ada masyarakat di sekitarnya itu. Ini bisa nanti akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin Kepala PTD bisa memberikan tambahan sedikit menyangkut sampah. Saya persilakan. Ini UPTD wilayah utara Pak. Betul lah bukan? Ada kontribusinya. Ada kontribusi diterima oleh Pak Desa. 500 per bulan. 500.000 ya? 500.000. Iya. Dan itu sampah ke 500.000. Iya, 500.000. Dan itu sampah itu. Kalau tidak ada 500 apa? 500.000 ya? 500.000. Iya. Jadi sampah yang ada di pasar itu saya punya anggota sendiri yang angkut ke TPA. Yang punya TPA ini Pak Desa Pak. Jadi dengan kontribusi itu untuk biaya Iya. Ya begitu kita punya pemahaman. Oh ya, jadi yang kontribusi 500.000 per bulan itu biaya angkutan. Bukan biaya angkutan Pak. Bukan biaya angkutan. Bukan. Karena anggotanya yang bawa ke sana. Saya punya staf sendiri yang bawa ke sana Pak. Oh, bawa ke TPS, tempat pembuangan sampah. TPA di mana? TPS di TPS. Yang ini biayanya ke mengangkut ini yang tanggung. Saya sendiri Pak, kepala pasar. Oh, kepala pasar yang tanggung biayanya dari pasar ke TPA. TPA, betul. Oh iya. Jadi begitu. Jadi biayanya ditanggung oleh. Ya, tidak bisa dipaksakan kalau tidak mampu. Mau dia apa kalau ya jadi ya, maksud saya adakah diambil jalan tengah yang mampu dia kita turun. Ya, tapi ini pun kebijakan bukan karena tidak ada dasarnya. Tidak ada, harus ada dasar. Kita belum bikin perdes. Jadi perdes juga itu kan dikonsultasikan ke atas. Nah, jadi sarannya Pak Kepala Dinas Perkim
ini kebijakan. Jadi nanti Pak Desa, Pak Camat, Pak Termasuk Kadis yang, PMD, Pak. yang terkait Iya, nanti PMD rapat sama Pak Bupati. Iya, yang terkait semua ya kita ya itu solusinya untuk sementara. Ya, untuk karena tidak mampu kita kita tidak mau juga turun, dia tidak mau. Dia tidak bisa, tidak ada kesepakatan yang bisa kita ambil. Jadi Pak Kepala Dinas Perikim tawarkan ini kebijakan nanti dikembalikan ke pimpinan Pak Bupati maksudnya. Jadi kita dipanggil sama Bupati koordinasi terkait PMD apa segala macam yang terkait dengan ini ya nanti ya. Ya, tinggal parkir mana nih, Pak? Itu sementara saya kira terkait sampah pasar, sampah umum sudah selesai. Siap, Ya, iya. sampah masyarakat tidak dibahas.